Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hantara Fitri dengan NIM 24040121141401002. Di sini saya akan menjelaskan hasil review dokumen standarisasi saya yang berjudul Pengukuran Radiasi Sinar Ultra Ungu di Tempat Kerja. Jadi, referensi dokumen ini yaitu yang pertama ada Grantham de Occupational Health and Hygiene halaman 218 sampai 219. Lalu ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 51/1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika untuk waktu pemajaran sinar ultra ungu. Lalu metode pengukuran radiasi sinar ultraviolet. Lalu NIOSH kriteria dokumen, kriteria recommended standar. Lalu yang selanjutnya, sistematika dari dokumen ini sendiri, yang pertama ada prakata, yang dimana menjelaskan latar belakang penyusunan standar ini dengan tujuan dan penggunaannya. Lalu ada pendahuluan, ini informasi umum tentang bahaya radiasi UV dan pentingnya pengukuran untuk mencegah dampak kesehatan. Lalu yang ketiga ada ruang lingkup, di mana penjelasan mengenai cukupan standar. Lalu ada istilah dan definisi, penjelasan mengenai istilah-istilah utama seperti radiasi, UV, dan sensor. Lalu ada simbol dan singkatan, lalu ada persyaratan, lalu ada cara pengukuran yang meliputi prinsip, peralatan, prosedur kerja. Lalu yang terakhir ada lampiran. Lalu yang selanjutnya, metode yang ada dalam dokumen ini yaitu metode pengukuran, di mana dilakukan dengan menggunakan radiometer sinar UV yang portable dan dapat membaca intensitas radiasi langsung. Lalu yang kedua, mengukur radiasi UV dengan panjang gelombang 180 sampai 400 nm nanometer pada 3 titik utama. Yang pertama, zona penglihatan mata, lalu setinggi siku sesuai posisi kerja, lalu setinggi betis. Dan yang terakhir, kalibrasi alat dilakukan secara rutin untuk memastikan akurasi hasil pengukuran. Lalu, bagaimana prosedurnya? Yang pertama, kalibrasi alat. Pastikan alat telah dikalibrasi minimal setahun sekali oleh laboratorium terakreditasi. Lalu yang kedua, persiapan. Hidupkan alat, tutup sensor, dan lakukan kalibrasi awal hingga layar menunjukkan angka 0 sampai zero adjustment. Lalu yang ketiga, pengukuran. Yang pertama, letakkan sensor pada setiap titik pengukuran mata, siku, betis dengan arah menghadap sumber radiasi. Lalu lakukan pengukuran pada setiap titik sesuai prosedur. Yang keempat, pencatatan. Baca dan catat hasil pengukuran pada formulir standar yang disediakan. Yang kelima, yaitu pengulangan. Mungkin sekian hasil review dari dokumen saya. Selanjutnya saya akan mereview dokumen teman saya eh, yang bernama Muhammad Arif Rahman, di mana teman saya ini eh, memilih dokumen standarisasi yang berjudul biodiesel. Dan referensi dari dokumen ini, yang pertama itu ada ASTM D1298, ASTM D4052, ASTM D44506. Lalu eh, sistematikanya ada ruang lingkup, ruang acuan, metode uji, syarat uji, metode analisis. Metodenya di sini ada banyak metode
penentuan massa jenis, metode penentuan angka setana, metode penentuan viskositas, metode penentuan angka setana biodiesel, penentuan angka setana secara pembakaran, penentuan titik kabut, penentuan air dan sedimen, penentuan belerang. Eh, Pokoknya eh, setiap contoh akan ada temperatur tertentu dipindahkan ke silinder gelas pada temperatur yang dikira-kira sama hidrometer dicelupkan ke dalaman contoh dan dibiarkan mengapung. Bila telah seimbang, baca kemudian catat. Mungkin cukup sekian review dari dokumen saya dan mereview dokumen teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.